Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ditya Fajri Hidayat akan membahas yaitu penerapan strategi dan model pembelajaran di penyiksau pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Saya membuat tugas ini yaitu untuk memenuhi UTS pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Berikutnya, mata pelajaran konstruksi bangunan merupakan pelajaran berisi tentang bagaimana mendata, mendesain, melaksanakan, dan memelihara suatu bangunan. Intinya adalah mencari tahu bagaimana cara membangun dengan mudah, kuat, murah, dan memiliki kualitas bagus serta tahan lama. Kemudian kompetensi dasar yang saya ambil adalah memilah penggunaan macam pondasi sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan. Di mana menurut Sarjono, pondasi adalah salah satu konstruksi bangunan yang terletak di bagian bawah sebuah konstruksi. Pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, di mana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Kemudian menurut Gunawan, secara umum pondasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Yang pertama adalah pondasi dangkal atau swallow foundation. Adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung. Pondasi ini digunakan apabila lapisan tanah pendukung pada dasar pondasi terletak relatif jauh dari permukaan tanah atau daya dukung tanah pada dasar bangunan rumah. Jenis-jenis pondasi dangkal antara lain adalah yang pertama adalah pondasi lajur batu kali. Yang kedua adalah pondasi plat atau foot plat. Kemudian yang ketiga adalah pondasi plat menerus. Sedangkan yang keempat adalah pondasi sumuran. Dan yang terakhir yang kelima adalah pondasi rakit. Kemudian pondasi dalam. Pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah dasar atau tanah keras yang terletak jauh dari permukaan. Jika kedalaman pondasi dari muka tanah adalah lebih dari 5 kali lebar pondasi atau D lebih besar daripada 5B, maka disebut pondasi dalam. Berikut adalah jenis-jenis pondasi dalam, antara lain adalah pondasi tiang pancang yang pertama dan yang kedua adalah pondasi tiang bore pile. Kemudian di sini ada model pembelajaran kolaboratif learning kita jigsaw, di mana pada dasarnya dalam model pembelajaran ini setiap peserta didik bergabung dengan anggota kelompok lain yang mendapatkan masalah atau soal yang sama. Dan setelah mendapatkan pemecahan, mereka bertanggung jawab untuk menularkan pemahamannya kepada rekan-rekan di kelompok awalnya. Kemudian kelebihan yang dimiliki dalam model pembelajaran tipe jigsaw ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Kemudian ini ada 5 kelebihan dari model pembelajaran tipe jigsaw. Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kemudian, yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide-ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa harga diri dan hubungan interpersonal yang positif. Kemudian yang keempat, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Kemudian ini ada sintaks tahap mode pembelajaran kolaboratif.
learning tipe Jigsaw. Yang pertama, langkah kerja yang pertama dilakukan adalah mencapai tujuan dan motivasi siswa. Kemudian kegiatan gurunya, di mana guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran teknik fondasi dalam bidang konstruksi dengan contoh konkret. Yang kedua, guru memberikan sebuah motivasi kepada siswa untuk memberikan keaktifan bertanya dan berdiskusi mengenai pemecahan masalah. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah siswa mengamati dengan membaca, melihat, mendengar, menyimak, serta memahami yang disampaikan oleh guru. Kemudian langkah kerja yang kedua adalah menyajikan informasi, di mana kegiatan gurunya yaitu guru membagikan bahan ajar berupa modul dan menayangkan video proses pelaksanaan konstruksi fondasi pada suatu bangunan. Kemudian siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami dari modul maupun tayangan video pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana guru memberikan siswa kebebasan untuk menentukan kelompoknya sendiri. Dan guru membimbing siswa dalam menentukan kelompok secara mandiri, efektif, dan efisien. Kemudian siswa membuat tim secara mandiri dengan terdiri dari 6 kelompok dengan beranggotakan 4 sampai 5 siswa. Langkah kerja yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar, di mana guru memberikan siswa sub materi yang berbeda mengenai pengertian jenis dan macam-macam konstruksi fondasi untuk dipahami sehingga mendapatkan informasi dari materi tersebut. Kemudian guru memperhatikan proses pembelajaran siswa. Yang siswa lakukan adalah setiap tim mempelajari materi yang berbeda yang telah diberikan oleh guru. Kemudian setiap siswa dalam satu tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Kemudian anggota tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tim anggota kelompok kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar dengan satu tim mereka dan tiap anggota lainnya mendengar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima adalah langkah evaluasi, di mana guru memberikan penilaian terhadap siswa dalam hasil pembelajaran. Yang dilakukan oleh siswa adalah setiap tim mempresentasikan hasil diskusi dan siswa mengerjakan kuis. Kemudian langkah yang terakhir adalah memberikan penghargaan, di mana guru memberikan apresiasi dan reward kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang dilakukan siswa adalah siswa mendapatkan nilai dan penghargaan atas keberhasilan dalam menguasai materi yang diberikan. Kemudian ini adalah hasil penelitian di mana penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Koto 11 Tarusan pada bulan Agustus sampai September tahun ajaran 2018-2019, di mana populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 DPIB 1 dan 2 yang berjumlah 23 orang siswa. Tiap kelas. Perolehan sampel ada dua yaitu di PBI 1 kelas menggunakan pembelajaran kolaboratif learning tipe Jigsaw, sedangkan PDBI 2 kelas menggunakan konvensional, di mana penelitian dilakukan pemberian pretest dan post-test pada pembelajaran mekanika teknik kelompok PDBI 1 dan kelompok PDBI 2. Kemudian ini adalah kesimpulan yang dapat saya berikan, di mana mode pembelajaran kolaboratif learning tipe Jigsaw menurut saya dapat diaplikasikan di konstruksi bangunan. Hal ini dibuktikan di mana pembelajaran tanpa model Jigsaw hanya mengalami peningkatan sebesar 29,57, sedangkan mode pembelajaran tipe Jigsaw mengalami dengan kelas tanpa model pembelajaran tipe Jigsaw. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-rata kelas PDB 1 yang mengalami peningkatan sebesar 37,56, sementara kelas PDBI 2 mengalami peningkatan sebesar 29,57, di mana meningkat tersebut diperoleh dari selisih rata-rata pretest dan post-test yang telah dilaksanakan. Kenaikan sebesar 37,56 dan dengan model pembelajaran Jigsaw, siswa secara aktif dapat terlibat secara penuh pada saat belajar.
Juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi setiap informasi yang diterima, lalu mampu mengevaluasi dan kemudian menyimpulkan secara sistematis. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.